sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Nyanyikan sekarang saya sudah bebas.
dikasih Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Pasti bersuka cita, pasti bergembira, pasti kabarnya sangat luar biasa. Nah, adik-adik, kita sudah memasuki bulan Agustus, yaitu bulan dimana kita merayakan kemerdekaan. Nah, apa sih Kak kemerdekaan itu? Nah, sebelum kita membahas apa itu kemerdekaan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai firman pada sore hari ini. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami sampai hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang bertahta dan berdaulat dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan semuanya dalam kuat-kuat tangan-Mu ya Tuhan. Dan kita semua yang sudah berdoa mengatakan amin, amin. Nah, adik-adik, hari ini kalian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran siapakah yang memerdekakan kita? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Kebenaran apa adik-adik? Firman Tuhan. Bukan kebenaran kalian, bukan kebenaran adik-adik, tapi kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, 17 Agustus kemarin Indonesia merayakan kemerdekaan, di mana bangsa Indonesia tidak lagi dijajah, tidak lagi di bawah perbudakan, tapi yaitu sudah bebas, merdeka, mendeklarasikan kemerdekaan. Kalau kita kembali ke masa yang lampau, di tahun sebelum tahun 1945, di mana Indonesia mengalami penjajahan, penindasan, mereka menjadi budak, mereka menjadi sesuatu yang gak bisa bebas adik-adik. Tapi ketika mereka mendeklarasikan yang namanya kemerdekaan, yaitu kemenangan, nah di saat itulah mereka tidak lagi terikat, mereka tidak lagi menjadi budak, mereka tidak lagi menjadi suatu tahanan. Nah, kalau Indonesia merdeka dalam penjajahan, dalam konteks penjajahan, maka kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita juga mengalami kemerdekaan adik-adik. Kemerdekaan apakah yang kita alami? Aku sampai hari ini gak dijajah kok Kak. Aku gak ditindas, aku enggak di bawah tekanan. Aku baik-baik aja Kak, aku bisa pergi, aku bisa jalan-jalan, aku bisa ketawa-ketawa, aku bisa tidur dengan nyenyak. Apa yang harus aku merdekakan Kak? Yang dalam diriku apa Kak? Nah, kalau dalam konteks anak-anak Tuhan, kita sudah merdeka dalam apa hayo? Kita sudah merdeka dalam dosa. Kita bukan lagi orang-orang yang terikat dalam dosa. Kita bukan lagi orang-orang yang terkutuk. Kita bukan lagi orang-orang yang terikat. Tapi kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kebenaran Tuhan memerdekakan kita. Darahnya, kematiannya telah menebus kita dan membuat kita tidak lagi terbelenggu di dalam dosa. Kalau adik-adik kita buka di adik-adik di Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima adik-adik. Perikopnya mengatakan tentang kemerdekaan Kristen, kemerdekaan anak-anak Tuhan, kemerdekaan orang-orang percaya kepada Yesus. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita bukan lagi orang-orang yang terkutuk. Kita bukan lagi orang-orang yang terikat dalam dosa adik-adik. Kalau dulu sebelum Tuhan datang, kita menjadi orang-orang terbelenggu dalam dosa, kita yang terikat dengan maut. Tapi ketika Tuhan datang ke dunia ini, Dia menjadikan kita orang-orang yang bebas. Dia menjadikan kita orang-orang yang bebas dari segala bentuk tahanan. Kita tidak lagi menjadi orang yang terbelenggu, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang berdosa, tapi kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi adik-adik, kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita nggak boleh
menyalahgunakan suatu kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mentang-mentang kita sudah merdeka, kita berbuat seenaknya. Enggak adik-adik, kita enggak bisa berbuat semau kita. Kak, aku udah diselamatkan. Kak, aku sudah dimerdekakan. Kak, aku sudah ditebus. Aku mau melakukan segala sesuatu yang aku suka. Semuanya tanpa terkecuali. Gak bisa adik-adik, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu menurut kemauan kita. Firman Tuhan mengatakan di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan ya adik-adik, bukan firman kalian. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Bukan hanya kalian, bukan hanya adik-adik, tapi semua orang telah dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Tidak lagi hidup di bawah kutuk, tidak lagi hidup di bawah perhambaan, tidak lagi hidup di bawah keterikatan, tidak lagi hidup di dalam belenggu, tapi hidup di dalam kemerdekaan. Hidup di dalam kemerdekaan. Ayat selanjutnya mengatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Tadi seperti yang kalian bilang tadi, aku mau melakukan semuanya Kak, karena aku sekarang udah bebas, sekarang aku udah menang, aku udah lagi terikat, aku mau melakukan semua yang aku suka tanpa terkecuali. Enggak adik-adik, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kak, aku udah merdeka, aku mau berbohong. Kak, aku udah merdeka, aku mau mengambil pensil temanku. Kak, aku udah merdeka, aku gak suka sama dia, aku gak mau temenan sama dia. Enggak adik-adik, sekalipun kita sudah merdeka, jangan ada kebencian, ketidaksukaan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ayat selanjutnya mengatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup. Selanjutnya, sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, maka melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita nggak boleh mempergunakan kemerdekaan itu dengan seenaknya. Tidak lagi mentang-mentang kita lagi hidup di dalam keterikatan, belenggu, terus kita hidup seenaknya. Enggak. Tuhan gak suka ya adik-adik. Tapi Tuhan mengatakan ketika kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan, kita tidak lagi terikat atau terbelenggu dalam dosa, Tuhan mengatakan kepada kita, ketika kamu menjadi orang-orang yang merdeka, maka layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Ketika kita menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan, Tuhan mau kita hidup di dalam kasih. Kebebasan yang kita miliki hari ini bukan untuk hidup dalam dosa. Kebebasan yang kita miliki saat ini bukan untuk membuat kita hidup dalam dosa, tapi untuk melayani satu sama lain. Bukan lagi hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan salah satunya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap semuanya, dan kasihilah sesamamu manusia. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi sesama, kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah dimerdekakan, kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, yaitu kita tidak lagi mempergunakan kebebasan dengan semaunya, tapi benar-benar kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu
Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemerdekaan yang kita punya, kemerdekaan yang kita miliki membuat kita mengasihi satu sama lain, membuat kita tidak membedakan antara satu sama lain. Tapi adik-adik harus belajar untuk mengasihi baik musuh kita, baik teman kita, baik orang yang suka sama kita, baik orang yang gak suka sama kita. Tuhan meminta kepada kita untuk kita melakukan yang namanya kasih. Kemerdekaan yang kita miliki membuat kita memiliki kasih antar satu sama lain. Kita bukan lagi orang-orang yang dibelenggu, tapi kita menjadi orang-orang yang lepas, kita menjadi orang yang bebas, kita menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Tapi tidak untuk mempergunakan kemerdekaan dengan salah jalan. Ketika kita merdeka, Tuhan juga tetap mau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat adik-adik, kita harus hidup apa? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jangan adik-adik, jangan kita saling jahat kepada orang lain. Tuhan mengatakan kalau kamu disakiti, balas dengan kasih. Tuhan berkata kalau ada seseorang yang meminta kepada kamu berjalan 1 mil, maka berjalanlah bersama dengan dia secara 2 mil. Kalau ada seseorang yang meminta bajumu, maka berikan jubahmu. Tuhan mengajarkan kepada kita arti suatu pengorbanan. Karena Tuhan tidak hanya berbicara, tapi dia melakukan. Tuhan berkorbankan nyawanya, dia datang ke dunia ini, mengorbankan nyawanya, membebaskan kita dari setiap belenggu, menjadikan kita orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tuhan tidak lagi adik-adik mengingat segala dosa dan pelanggaran kita. Enggak, kita menjadi orang-orang baru, ciptaan baru di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, jubah yang lama itu kita tanggalkan dan kita mengenakan jubah yang baru. Kita hidup dalam Tuhan, maka kita hidup di dalam kasih. Kita hidup di dalam Tuhan, maka kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam kebenaran diri kita sendiri, tapi kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat adik-adik, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita dipanggil menjadi merdeka, kita dibebaskan untuk merdeka di dalam Tuhan. Bukan untuk melakukan semau kita, tapi kita harus melakukan semau firman Tuhan. Pujian tadi dinyanyikan oleh Kak Ariana dan Kak Miracle. Sekarang aku sudah bebas, sekarang aku sudah bebas. Aku bebas oleh darah domba. Sekarang aku bebas. Ada lupa liriknya. Nanti kapan-kapan kita nyanyikan lagu itu adik-adik. Ingat, kita adalah orang-orang yang bebas, kita adalah orang-orang yang lepas, kita tidak lagi terikat dengan dosa, kita tidak lagi terikat dengan segala belenggu apapun. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang memerdekakan kita. Kalau bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan, maka kita merdeka dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang mengikat kita, tidak ada lagi dosa yang membelenggu kita, tapi yang ada hanya kasih Tuhan. Ingat adik-adik, ketika kita merdeka, kita harus memberitakan kasih Tuhan dan membagikan kasih Tuhan kepada orang di sekeliling kita. Demikian renungan pada sore hari ini adik-adik. Kita harus semangat, kita harus bersukacita. Sama seperti kita bersemangat merayakan kemerdekaan Indonesia, kita juga harus semangat merayakan kemerdekaan kita dari bebas dari dosa dan keterikatan apapun. Nah, lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua karya kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami pada sore hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan
kebenaran firman daripada Engkau. Biar kami mengerti dan memahami apa itu arti kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan, di mana Engkau memerdekakan kami, membuat kami menjadi orang-orang yang menang dari segala bentuk keterikatan, belenggu apapun. Engkau membebaskan kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu, biarlah mereka belajar untuk mengasihi, karena mereka dimerdekakan untuk mengasihi satu sama lain. Biarlah ya Bapa, kasih itu ada dalam setiap kehidupan kami selalu. Kayak bukan lagi menjadi orang-orang yang terikat dalam dosa, tapi kami adalah orang-orang yang bebas dari segala dosa dalam bentuk apapun. Ajari kami semua para anak-anak-Mu, adik-adik ini semua ya Tuhan, untuk saling mengasihi. Tidak ada kebencian dalam diri kami, sekalipun ada orang yang jahat kepada kami, ajari kami untuk mengampuni mereka, berdoa bagi setiap mereka, meminta kasih-Mu hadir dalam kehidupan mereka semua. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini, biarlah sukacita daripada Engkau tinggal di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semuanya dalam kuat-kuat tangan-Mu. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, dan segala Raja kita sudah berdoa berkata amin. Kita ketemu lagi di minggu depan adik-adik. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat di dalam Tuhan. God bless you.